apa kabar? Masih di rumah aja kan? Atau lagi menunggu kepastian yang tak kapan? Atau lelean gak jelas? Atau malah ingin bahagia seperti orang lain? Gak ada yang salah sih. Semua terserah kamu. Toh ini hidupmu. Kenapa harus mikirin orang lain? Bahagia gak harus selalu sama kan? Kali ini aku hanya ingin sesuatu yang beda pada podcast yang mengudara. Bukankah mengundang seseorang membuat cerita lebih menarik? Ya, hari ini aku ingin mengundang, atau lebih tepatnya mengudara bersama dengan seorang wanita ceria yang punya sejuta kisah menarik. Kami dipertemukan Tuhan di negeri sejuta kenangan, Jogja. Dia adalah seorang teman dan sekaligus kakak kayaknya. Selamat bergabung Kak di podcast Proses Pencarian Luka dan Senja. Kayaknya gak seru kalau aku yang kenalin kakak. Gimana nih kabarnya Kak? Boleh dong bagi-bagi cinta. Maksudnya bagi info tentang diri kakak lah. Jangan terpesona ya guys. Dia udah sold out soalnya. Oke, nama saya Nola Pritanova. Dari lahir orang tua udah ngasih nama itu. Dan teman-teman biasa manggil Nola, La, atau malah juga ada yang Ola. Ya terserah sih, yang penting ada La-nya. Oke, apalagi ya? Lahirnya kali ya. Lahirnya di Jambi itu 27 tahun yang lalu. Tapi dibesarkan di Padang, tetap di ranah Minang. Halo. Sebelumnya senang banget diundang untuk mengudara bersama salah satu teman terbaik saya yang saya kenal di Jogja. Saya sebenarnya sama seperti perempuan yang sudah berkeluarga lainnya. Aktivitas saya sehari-hari menunggu suami pulang kerja, kemudian esoknya menemani ia ketika berangkat kerja, menyiapkan sarapan, makanan, mencoba resep baru. Kemudian ya hari-hari saya diisi dengan nonton, membaca, kemudian sesekali menulis, ya hal-hal yang biasa dilakukan oleh perempuan pada umumnya. Aji, dibuka dengan kata-kata suami nih gengs. Yang denger kayaknya langsung galau nih Kak. Soalnya mereka mau ngebucin tapi gak tahu mau bucinin siapa. Tiap kali di chat kan cuma diri doang. Ya kan? Kelihatannya hari-hari Kak Nola produktif banget ya Kak. Kak Nola kayaknya gak komunitas kaum rebahan kayak kita-kita nih. Bercanda ya. Ngomongin pernikahan itu agak sensitif ya. Nanggepin pertanyaan Kiki tadi ya. Sebenarnya sama aja sama masyarakat Indonesia lainnya. Aku tuh termasuk kaum rebahan. Cuma ya sesekali nulis karena memang aku tipikal orang yang kalau ada ide, mikirin sesuatu, terus pengen ngelakuin sesuatu, semuanya itu emang sebelumnya ditulis dulu. Jadi nggak cuma nulis di sini tuh bukan hanya nulis seperti artikel, buku atau jurnal segala macam yang berat-berat, enggak. Aku tuh nulis apa aja. Mungkin hari itu aku bakalan nulis pandangan aku terhadap suatu hal, pandangan aku terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekelilingku. Semuanya sih, karena mungkin dari dulu
kebiasaan nulis diary kali ya. Jadi sampai sekarang aku terbiasa ngelaporin, dalam tanda kutip ya, ngelaporin apa yang terjadi sama aku tiap harinya itu dalam bentuk tulisan. Tapi kalau dulu ada buku yang lucu-lucu gitu kan, zaman-zaman kita SD, SMP gitu kan. Kalau sekarang aku lebih ke nyampainya itu tetap di ranah pribadi aku, bukan di sosmed. Aku biasanya nulis di laptop, nyimpen tiap harinya ada apa yang terjadi sama aku. Terus kalau ada permasalahan-permasalahan di sekitar aku bahas di sana, pandangan aku gimana gitu. Nah, nantinya itu beberapa permasalahan yang hari itu menurut aku harus bicarain sama orang lain, aku akan diskusi sama suami aku. Jadi emang kita tuh kayak gitu. Dan kebetulan dia juga tipikal orang yang hampir sama dengan aku. Jadi ya gitu deh. Jadi sebenarnya aku tuh termasuk kaum rebahan sebenarnya. Karena yang aku tulis tuh bukan sesuatu yang penting-penting banget sih. Tapi bagi aku itu cukup penting, karena one day kalau misalnya nggak ada kerjaan banget, aku lihat-lihat kayak gitu, ntar biasanya muncul lagi tuh inspirasi buat nulis, buat apapun itu, bisa kayak gitu. Nah kemudian kalau soal baca, ya memang aku dari dulu emang dari kecil ya emang suka baca. Kalau zamannya kuliah dulu, bukan hanya pas kuliah sih, sampai aku sebelum nikah dulu ya, kalau aku mau tidur itu aku mesti baca novel dulu, soalnya kayak ada yang kurang gitu. Gak tahu kenapa, emang udah kebiasaan kali ya. Padahal kadang novel yang aku baca itu udah 4 apa 5 kali, tapi tetap aku baca sampai aku bisa hafal tiap bagiannya dengan detail. Ya memang kebiasaan aku kayak gitu. Nah, kalau soal nonton, aku kurang suka ya sebenarnya nonton di TV, sinetron segala macam aku nggak suka. Aku biasanya lebih suka nonton film yang sudah di-download sama suamiku. Aku juga gak suka nonton di bioskop karena kurang privacy menurut aku. Aku lebih suka nonton di laptop, film yang dibawa oleh suamiku. Beliau sering downloadin film biar aku gak bosen di rumah. Apalagi sekarang kita WFH ya, jadi beliau lebih sering lagi bawain aku film. Nah biasanya film-film yang aku tonton itu sekarang itu drama Korea, film Hollywood juga sih, tapi lebih banyak drama Korea. Dan aku lebih suka drama Korea yang action. Aku suka yang detektif, dokter-dokteran. Nah kayak gitu aku sukanya. Aku nggak suka yang romance, nggak suka. Aku suka yang emang drama Korea yang bikin aku mikir dan aku tahu sesuatu dari drama itu. Jadi ada ilmu baru yang aku tahu. Jadi nggak cuma sekedar cinta-cinta antara manusia doang. Aku kalau misalnya ketemu film atau drama yang isinya action tapi lebih dominan kisah cintanya, aku langsung nggak nonton lagi. Bukan nggak mau ngikutin, bukan karena ini ya, bukan karena ininya nggak bagus, itunya nggak bagus, enggak. Kan kita punya selera masing-masing ya. Jadi biasanya aku emang sekarang sukanya nonton yang action, soalnya bikin otak aku setidaknya masih mikir, menurutku ya. Aku suka emang yang genrenya yang agak berat yang bikin mikir lah intinya gitu. Kak Nola ternyata kaum rebahan juga nih gengs. Jangan merasa ada teman. Kak Nola sih punya selingan, nulis dan nonton sesuatu yang bikin mikir. Gak kayak kita kan nonton sesuatu yang galau-galau aja. Gak juga sih kak. Tapi kami para kaum rebahan dan jomblowati ini juga suka mikir kak. Tapi mikirin dia. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang dia nih kak, tadi kan Kak Nola bahas tentang keluarga kecil kakak tuh. Nah, apa sih kak yang beda dari kehidupan kakak sebelum dan setelah menikah?
bedanya pas nikah, setelah nikah, dengan sebelum nikah. Gak ada bedanya sih. Gak ada ya, pasti ada bedanya. Bedanya kehidupan kita sebelum nikah dengan setelah nikah itu yang pertama pasti jadwal. Jadwal kita berbeda. Maksudnya gini, jadwal kita berbeda ini aku ngerasa lebih teratur setelah menikah. Jadi kalau misalnya sebelum menikah aku bangun tidur, sholat, terus aku bisa tidur lagi, atau aku beres-beres, tapi aku gak pernah ada jadwal pasti. Misalnya jam segini udah harus kelar nyapu, jam segini udah harus kelar nyetrika, kayak gitu gak ada. Terus jam segini udah harus selesai masak, enggak kayak gitu. Dulu tuh lebih kayak ngalir gitu aja. Mau begadang ya hayu, enggak begadang juga enggak masalah. Aku gitu waktu zamannya belum nikah. Tapi setelah menikah semua berubah banget. Karena enggak cuma pas WFH ini aja ya, tapi juga pas aku masih ngajar juga, kerja. Itu pagi tuh bangun, sholat segala macem, beres-beres, terus pastinya aku bikin sarapan untuk suami, terus nyiapin bekal beliau, karena kebetulan suami aku tipikal orang yang gak mau makan di luar. Beliau lebih seneng bawa bekal dari rumah. Jadi tiap hari aku mesti nyiapin bekal beliau, ada nasi, lauknya, sayurnya, terus ada buahnya. Kadang juga beliau kalau nggak sempet sarapan di rumah, beliau juga dibekelin sarapannya. Terus ada nanti infus waternya, terus ada minuman rimpang-rimpangnya kayak jahe segala macam. Nah itu kalau dari segi jadwal ya, keteraturan hidup. Selanjutnya dari segi sikap kali ya, aku ngerasa sebelum menikah aku lebih sering menang sendiri, terus egois ya. Terus apa yang aku pengen aku suruh orang lain mesti lakuin gitu. Atau misalnya aku ngasih saran ke orang itu harus bisa nerima. Nah kalau misalnya sejak aku menikah gak kayak gitu. Pas setelah aku menikah, segalanya tuh mesti didiskusikan. Jadi aku sekarang ngerasa aku tidak seegois dulu. Terus segala hal yang aku pikirkan, kalau dulu aku langsung mikirin ini aku langsung lakuin, kalau sekarang gak kayak gitu. Kalau sekarang segala hal yang aku lakukan, aku pasti diskusi dulu sama suami dan atas izin beliau. Jadi memang suami itu imam di rumah tangga. Apapun yang aku rasakan, aku pikirkan, segalanya pasti aku diskusikan dengan beliau. Itu sih yang aku rasain. Ada teman berbagi. Kalau dulu segalanya aku pengen kuliah di sana, di sini, pengen kerja ini itu, segalanya aku yang mutusin. Aku cari, aku berpikir, aku cari, kemudian aku pikirkan baik buruknya untuk aku pikirkan kalau misalnya aku lakukan ini risikonya terhadap aku ini nih, kalau aku lakuin ini dampaknya kayak gini nih. Pokoknya semuanya aku yang mutusin, karena yang ngejalin itu aku dulu. Paling kalau dulu itu aku ke orang tua, aku udah punya keputusan, aku baru bilang sama mama, aku gini mah. Terus ntar mama cuma ngasih pandangan, terus mama bilang ya semua kan kembali lagi ke kamu yang mau jalanin, artinya kan semuanya dikembalikan ke aku. Nah kalau setelah nikah nggak kayak gitu. Walaupun suami aku ngomong ngasih pandangan gitu kan, tapi beliau selalu bilang kalau kamu ngelakuin A, ini loh yang akan terjadi nantinya. Kalau kamu ngelakuin B, ini loh yang bakal terjadi. Jadi menurut abang yang harus kamu lakukan adalah ini. Kalau misalnya aku bilang aku gak mau ngelakuin itu karena bla bla bla, aku punya alasan.
suami aku nanti juga menyampaikan alasan beliau juga punya alasan kalau aku harus ngelakuin ini. Nah nanti kan berarti ada pendapat yang berbeda. Nah nggak tahu kenapa kita selalu punya jalan tengah atas perbedaan itu. Jadi nggak pernah ada yang mendominasi. Aku nggak pernah mengharuskan pendapat aku yang didahulukan, beliau juga kayak gitu. Selalu ada jalan tengah terhadap apapun permasalahan atau apapun yang aku ataupun beliau ingin lakukan. Nah, selain itu, yang ketiga, perbedaan sebelum dan setelah menikah. Kalau ini bagi aku mungkin gak terlalu beda jauh, karena dari kecil aku udah terbiasa mengatur keuangan sendiri. Jadi setelah menikah aku gak yang kaget gitu. Kalau dulu sebelum menikah aku punya tabungan, punya penghasilan juga, istilahnya aku punya beberapa dompet penyimpanan. Ini uang jualan aku, ini uang murni tabungan aku, ini murni laba jualan, ini murni ini aku punya beberapa saku lah istilahnya, bukan duit simpanan juga, maksudnya aku punya ini modal jualan, ini labanya, kemudian ini gaji aku, terus ini tabungan aku sendiri, terus aku juga punya uang buat dijajanin gitu. Aku punya apa ya namanya ya, punya kotak-kotaknya lah. Uang aku udah terkotak-kotak dari dulu. Nah kalau setelah menikah tetap kayak gitu, malah sekarang nambah. Aku punya, setiap pengeluaran aku itu walaupun 1.000 aku punya catatan. Jadi setiap aku dikasih jajan sama suami, jadi walaupun aku kerja, aku tetap dikasih jajan sama suami, karena nafkah itu kan memang wajib ya. Jadi suami ngasih jajan aku, kemudian itu kalau misalnya udah dapet, aku langsung mencatat di buku catatan aku berapa dapetnya. Terus biasanya kan suami transfer tuh, aku cuma ambil setengah dulu, nanti aku catat. Terus keperluan sebulan kita kayak minyak goreng, gula, bumbu, sabun cuci, semuanya. Nah itu langsung dikeluarin biayanya. Kemudian aku bagi tuh berapa sisa uang. Jadi uang yang setengah di rekening itu biasanya aku langsung potong untuk ditabung, saya berapa gitu. Kemudian sisanya setelah aku potong untuk tabung dan setelah aku potong untuk belanja per bulanan kayak sabun cuci dan segala macam, sisanya aku bagi per 30 hari. Nah itu setiap harinya, misalnya nih setiap harinya aku bisa belanja sekitar anggap 25.000 nih. Nah itu beda, itu ada lagi dompetnya tuh, dompetnya aku pisahin. Jadi per hari aku boleh ngambil 25.000 untuk belanja harian kayak sayur, beli ikan gitu. Jadi di akhir bulan nanti sisa uangnya, kalau misalnya ternyata nih misalnya aku udah bagi nih per 30 hari, satu harinya 25.000, tapi aku ada belanja satu hari, tapi yang aku beli hari itu bisa dikonsumsi untuk 3 hari, berarti aku hemat dong, 2 harinya aku gak perlu belanja lagi. Nah itu biasanya duitnya bisa ditabung. Kemudian kadang makan di luar, nah biasanya kalau itu suami yang bayarin tapi kadang juga ambil dari sana sih. Ya intinya segala hal pengeluaran aku pasti catat, jadi aku gak pernah kurang. Alhamdulillahnya gak pernah kurang, alhamdulillahnya masih bisa nabung karena jelas pengeluaran dan pemasukannya gitu. Waduh, mampus nih. Jangan bayangin kalian juga lagi nyiapin makanan suami ya, soalnya dia kan cuma anggap temen. Jangan nangis di pojokan. Semua itu kan ada masanya, ya kan kak? Tapi kalau dengar-dengar dari cerita Kak Nola tadi, kayaknya
nikah itu ada ribetnya juga ya kak? Banyak yang bilang sih ribet kayak gitu. Banyak yang bilang kalau aku terlalu berlebihan. Enggak sih, untuk orang-orang yang mulai hidup dari nol sesuai nama aku ya. Jadi aku benar-benar merintis dari bawah pernikahan ini. Maksudnya kita emang benar-benar mulai dari bawah. Kita benar-benar ngerasain hidup, benar-benar ngerasain pernikahan itu seperti apa sih itu. Makanya aku benar-benar mengelola keuangan sedemikian rupa. Dan suami aku setiap kita misalnya belanja yang ada struknya gitu, itu ditempel di dinding kamar biar kita tahu kita seboros apa sih bulan itu gitu. Bisa kayak gitu, kita masih tetap nyimpan struktur belanjaan kita biar kita tahu aja sebenarnya kebutuhan apa yang harusnya gak kita beli tapi kita beli. Bukan kebutuhan dong namanya ya. Biar kita tahu apa sebenarnya yang gak perlu kita beli tapi malah kita beli. Itu aja sih, untuk meminimalisir belanja yang sebenarnya hanya keinginan semata, bukan kebutuhan. Wah, seru juga ya kak. Ini namanya perhitungan untuk hal yang emang harus dilakukan ya kak. Gak kayak kami nih, ngitung udah berapa banyak chat yang diharit aja. Ini yang bucin entah pendengar atau malah yang punya akun ya kak. Parah emang. Maklumi aja kak, emang gini adanya. Anyway, kakak nikah udah berapa lama sih kak? Jadi aku menikah udah 10 bulan. Baru 10 bulan. Dan kami masih menikmati masa-masa berdua saja. Ya mungkin di mata Tuhan kami masih diberi kesempatan untuk pacaran. Karena dulu mungkin kurang ya waktu mengenalnya. Oke, apa ya? Mungkin itu sih bedanya sebelum menikah dan setelah menikah yang aku rasain. Keteraturan jadwal kehidupan aku, semuanya jelas. Kemudian keteraturan keuangan aku dan keteraturan kehidupan emosional aku. Lebih teratur aja. Gitu. Oke, jadi ada keteraturan hidup ya kak setelah menikah. Sama kok kak, kayak kami, keteraturan menunggu dia aja. Oke nih kak, setelah perjalanan kakak yang begitu kayaknya panjang, lumayan panjang ya kak, gimana nih kak, menurut kakak bahagia gak sih? Terus apa sebenarnya arti bahagia dalam konsep kakak? Kemudian selanjutnya aku bahagia gak? Bahagia dong. Pernikahan kan ibadah. Pernikahan itu ibadah. Pasti bahagia dong kita menjalani ibadah. Bismillah. Makanya aku bukan tipikal orang yang mendukung nikah muda. Jadi menurut aku pernikahan di usia aku 27 tahun itu sangat membahagiakan. Bahagia itu kalau cari definisi bahagia kali ada ya di KBBI. Bahagia itu sih relatif ya. Menurut pandangan masing-masing orang pasti beda. Tapi bahagia aku sederhana aja. Apa ya bahagia menurut aku ya yang aku rasain sekarang ini udah bahagia. Bahagia itu di saat aku, tapi BTW ya, aku selalu ngerasa bahagia. Jadi aku gak bisa ngejabarin bahagia versi aku. Karena bahagia itu adalah ketika lo ngelakuin semua hal itu dengan ikhlas. Lo ngerasain semuanya itu aman, tentram, damai, gak ada masalah. Ketika lo bisa bersyukur.
lebih tepatnya itu kali ya. Bahagia itu ketika kamu bisa mensyukuri apa yang sedang kamu jalani sekarang, apa yang udah kamu dapetin dan kamu jalani sekarang. Jadi kalau misalnya aku ditanya bahagia itu apa sih? Bahagia itu relatif, aku gak bisa jawab, itu menurut pandangan masing-masing. Tapi menurut aku bahagia adalah ngejalanin sesuatu dengan rasa syukur. Karena aku ngerasa sampai detik ini aku selalu bahagia. nggak ada yang bikin aku sampai down banget. Ada sih yang bikin down banget dulu, tapi ya sudahlah. Tapi aku akhirnya bisa menyadari dan bangun dari keterpurukan itu, dan finally aku ngerasa sampai sekarang aku selalu bahagia karena bahagia itu penting. Apa sih? KBBI, anak bahasa Indonesia banget ya kak. Oke, gini ya kak, kalau bahas bahagia kayak merasa kayak gaje gitu ya kak, mendeskripsikan bahagia itu gimana. Nah, aku nyimpulin nih kak, berat dan tidaknya suatu hal atau bahagia dan tidaknya tergantung pada diri kita sendiri kan kak. Nah, terakhir nih kak, setelah cerita panjang kita, mungkin kakak punya motivasi atau masukan untuk kaum rebahan yang sekarang di rumah aja, jomblo dan galau pula. Oke, canda sayang. Untuk para kaum rebahan jangan sensian ya. Nah, kira-kira apa nih kak motivasi untuk kaum rebahan yang jomblo dan galau? Buat anak-anak muda di luar sana, berbahagialah. Ya, cara bahagia itu mungkin bagi sebagian orang bahagia tuh ini segampang itu gitu kan. Ketika orang ngomong bahagia nggak, ya bahagia gitu. Ditanya apa arti bahagia, mungkin bisa dijelaskan. Tapi sebenarnya bahagia itu nggak bisa dijelasin sih. Mungkin nggak ada kata-kata yang tepat yang bisa menggambarkan kebahagiaan itu apa gitu bagi aku. Jadi untuk lebih gampangnya, bahagia itu bagi aku adalah ketika kamu bisa bersyukur aja atas apa yang kamu dapatkan sekarang. So, nikmati hidup kalian dengan hal-hal yang berguna, yang bermanfaat. Gak usah banyak menye-menye, ngeluh. Gak usah dikit-dikit panikah, dikit-dikit pen ini, pen itu, no. Dan buat perempuan-perempuan di sana, jangan menggantungkan harapan pada lelaki. Walaupun nanti kita akan menikah, kita harus tetap bisa berdiri di kaki kita sendiri. Jadi kalau aku sih lebih ke cewek-cewek di luar sana ya, please stop deh mikir nikah itu sebahagia yang lo pikir. Please, emang bahagia, tapi gak sebahagia di negeri dongeng. Gak sebahagia ketika kalian di luar sana bingung sama tugas, sakit kepala karena skripsi ditolak, terus kalian bilang pengen nikah aja. Enggak semudah itu, enggak sebahagia itu, neng. Nikah itu gak kayak gitu. Nikah itu adalah suatu hubungan baru yang kompleks ya. Nikah itu adalah proses ketika kamu berani ngalah. Jadi dalam pernikahan itu masing-masing kita harus berani ngalah. Jadi setiap pembicaraan, perdebatan, walaupun kita tahu nih kita benar, please jangan keras kepala, tunjukin kalau lo bener ya. Kalau buat cewek-cewek ya emang sih mungkin lo ngerasa ya kan gue bener, ya emang iya, tapi please belajar untuk sedikit nurunin ego kalau lo udah nikah. Terus pernikahan tuh gak segampang yang kalian pikir atau sebahagia terus enggak gitu ya. Pasti ada ribut-ributnya lah, pasti. Terus ada cekcok ya, wajar lah.
pernikahan itu proses pendewasaan, itu memang benar ternyata ya, proses saling mengenal sampai kita nanti dipisahkan oleh maut, ya memang benar. Karena ketika nikah, setiap hari kamu akan nemuin hal-hal baru dari pasangan. Oke? Jadi untuk bahagia itu adalah gak bisa gantungin sama orang lain. Bahagia itu emang kamu yang ciptakan, itu benar banget. Kalau ada quote-quote kayak gitu emang bener banget itu. Bahagia itu kamu yang ciptain. Bahagia itu adalah ketika kamu bersyukur, ya benar, semua benar. Jadi terpenting untuk perempuan-perempuan, gadis-gadis, cewek-cewek di luar sana, please ya, aku bukan tipikal orang yang mendukung nikah muda. Terus aku juga bukan tipikal orang yang mendukung bahwa perempuan itu harus di rumah aja. Tapi aku juga bukan tipikal orang yang sangat menentang patriarki, no, gak kayak gitu juga. Karena perempuan tetap berada sedikit di bawah lelaki ya, imamnya maksudnya, suaminya gitu. Jadi sebagai perempuan memang ada hal yang kita bisa lakukan, dan ada juga yang sebenarnya kita bisa lakukan tapi jangan lakukan ketika kita udah berumah tangga loh ya. Tapi ketika lo masih sendiri, kembangkan sayap, jangan cuma di rumah doang. Sorry kalau misalnya teman-teman ada yang tersinggung atau gimana ya. Buat kalian di luar sana, kalau misalnya udah selesai sekolah, please jangan buru-buru nikah deh. Jangan mikir habis kuliah langsung nikah, habis SMA langsung nikah, please jangan. Bukan persoalan bahwa pernikahan itu gak bahagia, bukan. Dalam pernikahan tuh bahagia sih bahagia, tapi pernikahan bukan salah satu jalan kamu buat bahagia. Oke? Yes, jangan dong, please banget. Emang sih pernikahan itu kewajiban ya, sunnah Rasul juga ya. Tapi kalau aku ngebahas ini panjang banget ntar ya. Jadi sih intinya itu, buat buat perempuan muda di luar sana, berkaryalah selagi kamu bisa, selagi kamu masih gadis. Walaupun nanti setelah menikah mungkin bisa juga, tapi tentu dengan banyak pertimbangan. Jadi selagi masih sendiri, please tolong kembangkan sayap, kemana aja, lakukan apapun yang kamu suka, tetap dalam batasan-batasan tertentu sebagai seorang perempuan, karena kita tetap memiliki norma ya, norma etika, punya agama juga, dan tetap jaga diri. Please kalau misalnya kalian pacaran jangan lebay-lebay deh, jangan sok-sokan ngasih apa ya pokoknya pacaran jangan lebay-lebay, atau gak usah pacaran deh. Aku bukan tipikal orang yang mendukung pacaran ya. Gak usah deh kayak gitu, gak usah lah. Mending kalian fokus sama diri kalian, cintai diri lo sendiri lah. Bahagia itu ketika kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Udah gak usah nanti kamu bucin kalau suka sama cowok. Mending bukan berarti harus suka sama cewek, bukan. Pokoknya intinya bahagia itu ketika kamu bisa bersyukur, kamu bisa mencintai diri kamu apa adanya, kamu gak terganggu sama orang-orang di sekitar kamu merasa diri kamu berada di zona yang kamu bisa mengembangkan kemampuan kamu semaksimal mungkin ya. Jadi sekali lagi aku tekankan untuk para perempuan di luar sana, please banget jaga diri, kembangkan sayap, kemampuan kamu apapun itu. Kamu punya sesuatu yang bisa kamu banggakan, kamu bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri tanpa harus menggantungkan harapan kamu, cita-cita kamu, impian kamu pada orang lain, apalagi seorang lelaki. No, okay? One day kamu bakalan nikah kok, jadi gak usah terlalu berpikiran jodoh gue mana. No ya, please jangan bikin di status galau, kasih background hitam terus ada soundnya lagu-lagu mellow gitu. Please jangan galau, okay? Kayaknya sampai di sana dulu ya. Next mungkin kita bakalan ada part 2 kali ya. Oke, makasih buat Kiki yang udah ngasih kesempatan
aku buat sedikit ngeluarin pemikiran aku soal bahagia. Semoga membantu perempuan-perempuan di luar sana yang lagi gabut, yang nggak tahu mau denger apa. Mungkin akan sedikit termotivasi ya. Bye, assalamualaikum. Jadi gitu ya gengs, jangan dikit-dikit mikir nikah, pikirin dulu masa depan kamu dan sejauh apa kamu mampu berkomitmen kalau emang udah mau nikah gitu ya. Oke, thank you banget nih Kak untuk sharingnya. Next kayaknya bakalan lebih seru kalau kita sharing secara langsung ya Kak. Semoga pandemi COVID segera berakhir agar kita bisa kembali seperti semula. Atau tapi bukan kembali ke mantan ya gengs. Oke, masih sempat-sempatnya nyelipin bucin. Karena tadi udah bilang ya gak boleh bucin, tapi bucin itu membahagiakan loh Kak. Oke, mungkin itu sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua pendengar. Dan satu hal yang pasti, jangan pernah bandingkan jalan yang kita pilih dengan jalan yang orang lain tempuh. Karena kita punya jalannya masing-masing dan kita punya kebahagiaan masing-masing, gitu kan Kak. Nah, oke, mungkin itu aja sih untuk podcast kali ini. Dan saya sudahi dengan assalamualaikum, selamat mendengar.